Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi isi kandungan surat At-Tin kelas 4 semester 2. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa dimudahkan oleh Allah dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang soleh. Baik anak-anakku, pembelajaran hari ini tujuannya yaitu untuk melafadzkan surat pendek surat At-Tin. Yang kedua, menghafalkan surat pendek surat At-Tin. Yang ketiga, menjelaskan makna surat pendek surat At-Tin. Dan yang keempat, memberikan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan pemahaman pada surat pendek surat At-Tin. Anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang isi kandungan surat At-Tin, marilah kita membaca surat At-Tin dengan menghafal, diawali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين Alaihissallahu biahkamil hakimin. Baik anak-anak, surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam urutan Al-Quran. Surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat At-Tin ini artinya buah tin yang diambil dari ayat yang pertama yakni wattini wazzaitun. Ayat yang pertama berbunyi wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, di mana buah tin dan buah zaitun ini sangat banyak manfaatnya oleh umat Islam. Salah satunya yaitu memperhalus fisik, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, dan banyak sekali manfaat yang lainnya. Ayat yang kedua yaitu waturi sinin, artinya demi gunung Sinai, di mana gunung Sinai ini adalah tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dan diangkat sebagai rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat yang ketiga berbunyi wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Maksudnya negeri Mekah adalah kota yang aman karena siapapun yang memasukinya akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah ini disebut juga dengan Ummul Qura Adah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya karena diberi akal fikiran untuk berfikir, sehingga manusia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ayat kelima berbunyi Tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apabila manusia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka manusia itu akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Ayat ke-6 berbunyi illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putus. Di ayat ini dijelaskan bahwa orang yang beriman dan bertakwa yang mendapatkan pahala yang tidak putus-putus diantaranya adalah orang yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu, orang yang selalu beramal jariah, dan orang yang selalu menolong kepada sesama. Ayat 7 berbunyi
Fama yukadzibuka ba'did. Artinya, maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Di sini dijelaskan bahwa umat Islam harus percaya akan adanya hari kiamat di mana nanti akan ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang baik dan buruk akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ayat 8 berbunyi, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Tiada perbuatan sekecil apapun, sebesar apapun, pasti akan diketahui oleh Allah dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka Allah seadil-adilnya Sang Pencipta. Jadi dapat disimpulkan bahwa isi kandungan surat At-Tin yang pertama yakni manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua yakni hal yang menjadi pokok kemuliaan adalah iman dan amalnya. Yang ketiga yakni manusia adalah makhluk yang paling baik sehingga wajib menjaga kedudukannya supaya tidak menjadi hina. Yang keempat yakni sebaik-baiknya manusia adalah orang yang beriman kepada Allah dan selalu melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, sejelek-jeleknya manusia di hadapan Allah adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Jadi, kita sebagai umat Islam harus yakin dan mantap kepada Allah akan mendorong untuk memiliki sikap pemurah dan rasa kasih sayang terhadap sesama. Karena Allah tidak akan membantu orang-orang yang kesusahan. Karena Allah itu adalah Maha Pengasih dan Pemurah kepada hambanya. Alhamdulillah, materi tentang isi kandungan surat An-Tin selesai. Semoga bermanfaat dan selalu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.